Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, dan halo juga ayah bunda yang mungkin sedang menonton video kali ini. Terima kasih dan selamat datang di kelas literasi SD Islam Al-Syukro Universal. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Nah, pada pagi hari ini kita sudah kembali ya dari libur panjang di semester lalu pastinya. Nah, kita sekarang sudah kembali lagi ke sekolah dan memang sayang sekali kita masih PJJ, masih pembelajaran jarak jauh dan belum pembelajaran secara offline atau pembelajaran tatap muka ya. Tapi kita sama-sama berdoa aja semoga keadaan di Indonesia, di Jakarta dan juga di Tangerang dan sekitarnya semoga bisa segera membaik sehingga nanti kita bisa bertemu secara langsung di sekolah pastinya. Amin, amin ya Robbal Alamin. Nah, mungkin anak-anak dan juga ayah bunda bertanya-tanya ya, kenapa kok hari ini bukan Miss Hilda yang memberikan materi literasi? Ya, di sini saya mau menjelaskan dulu, mungkin sekaligus memperkenalkan diri kali ya. Jadi, halo anak-anak dan halo juga ayah bunda. Perkenalkan, nama saya Irwin Pratama Putra. Saya bisa dipanggil Pak Irwin atau boleh juga Mr. Irwin. Dan saat ini saya sebenarnya bekerja sebagai pustakawan di SMA dan juga SMP Islam Al-Syukro Universal. Sekaligus untuk di masa pandemi seperti sekarang ini, saya mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan serta seni budaya juga. Nah, pada pagi hari ini saya memang diamanatkan untuk menggantikan Miss Hilda untuk memberikan materi literasi selama 1 semester ke depan. Jadi semoga kita bisa bekerja sama ya selama 1 semester ini dan mudah-mudahan apa yang saya berikan dan juga apa yang anak-anak lakukan dan ayah bunda juga dapatkan, semoga semuanya menjadi berkah dan pastinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya, sekali lagi. Nah, pada pagi hari ini kita langsung saja masuk ke materi literasi ya. Jadi ngomong-ngomong terkait masalah liburan ya. Jadi di sini Bapak punya video tentang kegiatan apa saja sih yang bisa kita lakukan selama liburan sekolah atau liburan semester kemarin. Jadi nanti kalian akan saksikan sama-sama videonya terkait beberapa referensi tentang kegiatan yang bisa dilakukan selama liburan khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, nanti di akhir video Bapak akan kasih instruksi ke anak-anak sekalian untuk memberikan atau menceritakan sedikit tentang liburan semester kemarin nih. Kira-kira apa yang sudah kalian lakukan selama liburan kemarin? Apakah kegiatannya sama persis dengan apa yang ada di video ini? Atau apakah kalian punya kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bermanfaat dan belum disebutkan di video ini? Nanti kalian bisa ceritakan ya. Tapi bagaimana caranya nanti akan Bapak share, akan Bapak beritahu di akhir video. Sebelum itu kita lihat dulu yuk video yang satu ini tentang kegiatan yang bisa dilakukan saat liburan sekolah. Check it out. Libur sekolah sudah tiba. Aku sudah melalui 1 tahun sekolah dengan baik. Hore, aku lulus. Libur telah tiba. Hore, 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 hore. Di liburan ini, aku mau melakukan kegiatan-kegiatan seru di rumah biar gak bosan pas liburan. Ngapain aja ya? Aku ada ide. Ada nih 5 kegiatan asyik di rumah untuk mengisi waktu liburan sekolah. Yang pertama, berkebun. Berkebun gak mestinya susah kok. Coba deh, tanam sayur yang gampang ditanam dan cepat dipanen. Misalnya, kecap atau dari biji kacang hijau, kangkung atau bayam, wortel bayi, atau cabai. Cara merawatnya dengan diberi pupuk dan disiram secara teratur. Dalam waktu 3-5 minggu sudah bisa dipanen. Lalu
bisa deh aku masak dan hidangkan ke keluargaku. Yang kedua, masak-masak. Masak itu sangat menyenangkan loh. Bisa masak jah toge atau kuah bayam yang kamu tanam sendiri. Mudah, enak, dan bergizi loh. Tapi jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimasak. Nah, kalau belum pernah masak, paling gampang bikin telur ceplok atau dadar. Bisa juga aku minta ibu ngajarin cara masak makanan favoritku, ayam goreng, bakmi, sate, atau coba-coba resep yang baru. Aku juga bisa mengasah kemampuanku masak biar makin jago. Makanannya udah jadi nih, Pak, Bu, Kak, Dik, ayo makan. Yang ketiga, olahraga. Walaupun libur, aku tetap harus aktif bergerak agar badan tetap sehat dan bugar. Gak seru kan kalau liburan malah sakit? Misalnya, aku bisa melakukan peregangan tubuh dan jalan di sekitar rumah selama 10 menit atau lebih. Aku juga bisa bersepeda di sekitar rumah atau bermain bulu tangkis di depan rumah bersama orang tuaku. Intinya, tetap olahraga secara rutin selama liburan. Yang keempat, membaca buku. Selama masa sekolah kemarin, aku cuma baca buku-buku pelajaran aja dan gak sempat baca buku kesukaanku. Nah, liburan ini saat yang tepat buat aku baca buku-buku favoritku. Misalnya komik, novel, ensiklopedia, dan buku-buku lainnya. Jadi, walaupun liburan, aku tetap bisa nambah ilmu baru dengan membaca buku. Yang terakhir, jalani hobiku. Kalau aku sukanya menulis cerita, mendengarkan lagu, dan melukis. Kegiatan-kegiatan ini bisa tetap kulakukan di rumah. Dan aku tidak lupa untuk selalu menghabiskan waktu bersama keluargaku. Kalau kamu, rencana liburannya apa? Ayo share denganku di kolom komentar. Stay safe teman kece. Oke, jadi itu dia ya. Kita sudah menyaksikan sama-sama tentang kegiatan apa aja yang bisa dilakukan saat liburan sekolah tiba, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini yang memang mewajibkan kita untuk di rumah aja. Tadi ada beberapa kegiatan ya, kayak memasak, olahraga, membaca buku, itu pastinya bisa dilakukan di rumah aja. Nah, sekarang Bapak pengen tahu nih, kegiatan kalian selama liburan kemarin itu kira-kira ngapain aja ya? Boleh nggak kalian ceritain ya? Jadi silahkan kalian ceritakan pengalaman liburan kalian kemarin. Kalian boleh cerita dalam bentuk tulisan khususnya ya. Boleh dalam bentuk tulisan, kalian tulis di buku, lalu nanti difoto dan juga kemudian diupload ke sekolah.id gitu ya. Nanti akan Bapak buatkan juga forum tugasnya. Nanti setelah kalian cerita di buku, misalnya di buku tulis, difoto lalu diupload di sekolah.id. Nah, boleh juga, atau kalau misalnya kalian malas nulis nih ya, kalau misalnya menurut kalian capek kalau nulis, maunya cerita aja gitu ya, cerita dalam artian kayak Bapak gini ngomong nih di depan kamera, boleh silakan kalian ambil handphone atau minta tolong ke ayah atau bunda di videoin dan kalian cerita lewat video kira-kira apa aja kegiatan yang sudah kalian lakukan di masa liburan kemarin, khususnya di tahun 2020 ya. Jadi nanti kalian ceritakan lalu diupload juga ke sekolah.id hasil dari video tersebut kayak gitu ya. Untuk waktu pengumpulannya Bapak tunggu paling telat sampai minggu depan ya, sampai hari Selasa depan. Jadi Bapak harap semoga semuanya bisa mengumpulkan tepat waktu. Untuk himbauan juga ke ayah bunda, tolong dibantu untuk anak-anaknya supaya bisa diawasi dan juga bisa dipantau atau dibantu dalam hal pengerjaan tugas ini. Karena menurut saya tugas ini bisa dibilang cukup bisa dibilang cukup simple dan bisa fleksibel juga
boleh dalam bentuk tulisan tangan seperti yang tadi saya bilang, atau bisa juga diceritakan langsung dalam bentuk video seperti itu ya. Bebas senyamannya anak-anak, lebih baik pakai metode yang seperti apa dalam hal menceritakan kegiatan tersebut. Nah, kegiatannya ini boleh di luar yang ada, yang tadi udah disebutin di video ya. Kalau di video kan tadi contohnya ada berkebun, memasak, ada apalagi membaca buku atau bermain game misalnya, itu boleh. Nah, boleh kalian ceritakan ya, kalian ngapain aja selama liburan kemarin. Misalnya kalian memasak, contohnya kalian membantu ibu memasak, itu boleh kalian ceritakan. Atau kalian bermain game, nah kalian ceritain tuh main game apa aja, terus sudah sejauh apa permainan game kalian, kayak gitu. Itu boleh diceritakan. Atau kalau kalian hobinya baca buku, kalian baca buku apa, judulnya apa, boleh kalian ceritakan juga di situ ya. Tentang apa bukunya, silahkan kalian ceritakan di tugas tersebut, kayak gitu. Oke. Jadi segitu aja untuk pertemuan literasi pada pagi hari ini. Kita akhiri pembiasan literasi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tunggu ya untuk tugasnya, anak-anakku sekalian yang pinter, yang ganteng, yang cantik. Terima kasih banyak sekali lagi atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah.